Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel untuk membahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan pekerjaan kita di e-ijazah. Teman-teman, 4 hari yang lalu saya bahas tentang langkah apa setelah si SPTJM-nya di-approve ya teman-teman. SPTJM di-approve itu tergantung dinasnya masing-masing ya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang nunggu dulu datanya semua masuk ke dinas yang sudah di SPTJM-nya, masuk dulu datanya semua baru di-approve. Ada juga yang melakukan kirim berkas dulu SPTJM-nya agar dicek secara manual sesuai atau tidak yang di webnya dengan manualnya. Ada yang mengirim Google Form, ada yang lain-lainnya. Itu ya teman-teman, tergantung kinerja dinasnya masing-masing. Untuk wilayah saya, wilayah Kabupaten Bogor, cepat ya teman-teman, nggak sampai seminggu SPTJM-nya di-approve, 3 harian, 2 atau 3 hari SPTJM di-approve. Setelah itu kita lihat ya teman-teman, tahapannya kan ada di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk wilayah saya di Kabupaten Bogor, ini tahap-tahapannya sama aja, yang dari pusat juga sama aja ya teman-teman. Nah, ini tahapan yang dari pusat, ini dibuat lagi di Kabupaten Bogor seperti ini tahapannya. Nah, kemarin kan ini ya teman-teman, dinas menuju SPTJM. Nah, kemarin kan saya buat video itu si DNT-nya belum terbit ya teman-teman, karena ada proses setelah SPTJM-nya terbit, nanti ada proses dulu nih baru masuk ke DNT. Setelah DNT siswanya atau pesertanya masuk ke DNT, baru nanti Pusdatin menerbitkan nomor ijazah. Nah, saya sudah ada di tahap ke-8, berarti nomor ijazah saya sudah terbit di e-ijazah ya teman-teman. Di pedoman juga nih ya teman-teman, kita baca di pedoman ya teman-teman. Nah, ini persetujuan SPTJM. Persetujuan yang telah diunggah dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Satuan kerja pada kementerian sesuai dengan kewenangan bagi SPK, dan atasnya pendidikan pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri sesuai dengan kewenangan bagi sekolah luar negeri, dan satuan pendidikan penyelenggara program paket A, program paket B, dan program paket C di luar negeri. Ini ya teman-teman. Persetujuan ini akan menjadi dasar untuk penerbitan ijazah. Ya, mungkin dinas juga harus diteliti lagi, dicek lagi, karena kan ini buat terbit ijazah teman-teman. Setelah SPTJM disetujui, data yang terkait akan diubah menjadi DNT teman-teman. Yang tadinya DNS masuk ke DNT. Makanya setelah di-approve oleh dinas, proses dulu 1 atau 3 hari baru nanti masuk ke DNT sebagai penerima ijazah. Sementara itu, peserta didik yang belum memiliki SPTJM akan dimasukkan ke dalam residu DNT. Satuan pendidikan harus mengajukan SPTJM agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan ijazah. Yang poin G-nya, penomoran ijazah nasional. Satuan pendidikan mengakses sistem kementerian untuk memperoleh nomor ijazah nasional yang akan dicantumkan pada format ijazah masing-masing peserta didik calon penerima ijazah. Ini ya teman-teman. Itu terkait persetujuan SPTJM, tergantung dinasnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang nunggu dulu, diproses dulu. Ini ya teman-teman, saya sudah masuk ke tahap 8. Ini juga sama aja yang dibuat pusat. Nah, ini ya teman-teman, Pusdatin melakukan DNT, Pusdatin melakukan nomor ijazah. Nah, ini saya sudah di tahap yang Satuan Pendidikan mengunduh format ijazah 2 Juni sampai 14 hari, minimal 3 hari, berarti 25 Juni. Ini ya teman-teman, sama aja. Oke, kita langsung ke ijazahnya ya teman-teman. Nih teman-teman, nah pengerjaan ijazah diingatkan lagi sampai 24 Juni, tapi jangan mepet-mepet ya teman-teman. Diusahakan seminggu lagi udah beres lah, yang masih ada masalah namanya, nama capseknya, sekolahnya, dan lainnya segera diperbaiki. Semoga dipercepat proses perbaikannya. Semoga sebelum tanggal 24 sudah selesai semua. Oke, kita klik ini nih ya teman-teman. Nah, ini proses penomoran ijazah selesai. Nomor ijazah peserta didik telah tersedia. Silahkan lakukan pencetakan ijazah dengan format ijazah yang telah disediakan. Oke, ini ya teman-teman. Ini pengumumannya. Kita ke ini, coba ke DNS, ke pembuatan SPTJM. Nah, di sini juga selamat, surat pernyataan tanggung jawab telah telah disetujui, serahkan tunggal penomoran ijazah. Nah, ini ya teman-teman, sebelumnya kan seperti ini. Terus saya cek di DNT-nya, di video sebelumnya itu belum masuk ke DNT ya teman-teman. Nah, di sini dulu di video sebelumnya itu di sininya 0, residu 35,
Di DNT-nya masih residu 35, di DNT-nya 0 ya teman-teman. Tapi sekarang karena sudah di approve SPTE-nya dan diproses oleh Pusdatin, akhirnya masuk ke valid DNT ya teman-teman, 35 sesuai dengan jumlah yang ada di sekolah saya, jumlah peserta didiknya teman-teman. Kalau sudah masuk ke valid DNT, baru masuk ke penomoran ijazah ya teman-teman. Nah, lihat di sini ada nomor ijazahnya, saya blur ya teman-teman datanya. Nah, ini nomor ijazahnya ada 15 digit kalau tidak salah ya, 15 digit. Nah, ini ya teman-teman. Dan sebelum di print, teman-teman lihat di sini, kita baca data penomoran ijazah. Data penomoran ijazah. Daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut-off DNT dilakukan. Setiap peserta didik akan mendapatkan nomor seri ijazah berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Pencetakan ijazah dapat dilakukan setelah pengaturan tanggal melalui tombol pengaturan tanggal cetak. Tanggal yang dipilih akan digunakan sebagai tanggal pencetakan ijazah. Nah, teman-teman, nah di sini ada, kita baca panduannya dulu ya teman-teman terkait pengaturan tanggal cetak. Untuk pengaturan tanggal cetak, kalau berdasarkan panduan yang ada di pusat, berdasarkan sosialisasi ya teman-teman, kita cek di halaman berapa, 19 kalau tidak salah. Ini teman-teman, nih ini PDF ketika sosialisasi SMP kemarin ya teman-teman. Tanggal terbit ijazah diisi tanggal berapa sesuai kebutuhan. Tidak perlu backdate, akan ada menu entry tanggal manajemen ijazah. Jadi untuk penanggalan ijazah, kalau teman-teman terbit nomor ijazahnya di tanggal 12, berarti setelahnya teman-teman ada yang diumumkan di dinas yang lain, bebas tanggal ijazah kapan aja, yang penting jangan hari libur, ada yang seperti itu. Ada yang ditentukan 25 Juni rata di kabupaten itu. Dan untuk saya sendiri di wilayah Kabupaten Bogor sudah ditentukan ya teman-teman. Nah, lihat di sini ya teman-teman, untuk wilayah Kabupaten Bogor ini PDF dari Kabupaten Bogor. Saya tahap 6 sudah, tahap 78 itu kan Pusdatin, tahap ke-9. Nah, ini teman-teman, tahap 9. Dan di sini juga sudah dijelaskan untuk khusus di wilayah Kabupaten Bogor ini teman-teman, tahap 9. Saya sudah masuk ke tahap 9. Pengaturan tanggal cetak hanya dilakukan 1 kali. Nah, ini teman-teman, berarti di sini itu, nah di sini ini inputnya hanya 1 kali ya teman-teman. Silahkan koordinasikan dengan dinas tempat pengaturan tanggal cetaknya kapan. Tanyakan ya teman-teman, koordinasikan dengan Kepsek, terus dengan dinas ke setempat ya teman, kapan nih mau diseragamkan satu kabupaten dengan tanggal yang sama, atau terserah, yang penting jangan hari libur. Ada yang seperti itu pengaturannya. Coba kita cek. Tapi kalau teman-teman tidak bisa mundur ya teman-teman, misalkan teman-teman sekarang ngeceknya di tanggal 12 Juni, teman-teman tidak menginputkan di tanggal sebelumnya, di tanggal 2, di tanggal 3 sampai tanggal 11, tidak bisa teman-teman, tapi di atasnya teman-teman. Berarti kalau teman sekarang ngeceknya di tanggal 12, bisa dari tanggal 12 sampai tanggal setelahnya. Oke, saya akan inputkan ya teman-teman pengaturan tanggal cetak. Nah, tadi pagi kalau tidak salah menu downloadnya hilang ya teman-teman. Oke, kita cek di sini ya teman-teman, diklik tombolnya pengaturan tanggal cetak. Nah, lihat di sini ya teman-teman, tanggal cetak dalam satu tingkat hanya bisa diatur 1 kali. Ya teman-teman, jadi tanggal cetak ini hanya bisa diatur 1 kali. Jangan diisi kalau teman-teman belum pasti mengisinya, belum koordinasi dengan kepala sekolah, dengan dinas tempat dan yang lainnya. Intinya koordinasi dulu ya teman-teman sebelum menginputkan tanggal cetak ijazah. Nah, di sini kelas 9. Nah, untuk Kabupaten Bogor, khusus untuk Kabupaten Bogor ini ya teman-teman, tanggal 30 Juni 2025. Ini berdasarkan instruksi di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, 30 Juni. Oke, klik simpan. Ya, apakah Anda yakin akan menemukan data di ini? Ya. Nah, coba kita cek lagi di sini. Masih bisa diubah ya teman-teman untuk sekarang. Nah, coba klik simpan. Simpan, ya. Oke, karena sudah ya teman-teman, hanya bisa dilakukan 1 kali. Nah, kelas 9 tanggal 30 Juni. Coba saya akan download ya teman-teman, 1 siswa. Coba ini saya download, cetak format ijazah.
Nah, ini teman-teman dari ijazahnya di sini ada nomor ijazahnya, ada namanya, ini nama sekolahnya. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini nih tanggal ijazah itu buat di sininya ya teman-teman, 30 Juni 2025. Itu ya teman-teman terkait penanggalan ijazah. Silakan koordinasikan dengan dinas tempat, dengan kepala sekolah untuk penanggalan ijazahnya. Itu dulu pembahasannya terkait apa aja setelah dilakukan setelah SPTJM terbit, DNT kapan terbit, terus terkait penanggalan atau pengaturan tanggal cetak. Oke, semoga bermanfaat video ini. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman ingin masuk grup, silahkan klik link ini. Kita ngobrol bareng terkait pekerjaan operator sekolah. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.